Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat datang ya kepada Ibu Ahli Gizi nih. Bagaimana lancar puasanya? Alhamdulillah semangat luar biasa. Sekarang kita mau bincang tentang kebetulan saya kan bidan dan banyak sekali nih ibu hamil yang memang ingin tahu boleh nggak sih kalau ibu hamil itu puasa, apalagi yang trimester pertama nih, kan gizinya itu harus benar-benar diperhatikan. Nah, menurut ibu nih ya, bagaimana sih tips-tipsnya bagi ibu hamil trimester pertama ataupun kedua ketiga boleh lah ya, supaya pemenuhan asupan gizi tetap terpenuhi selama hamil. Oke, bagus banget pertanyaannya. Jadi ibu hamil sendiri boleh nggak sih untuk puasa? Boleh, dan menurut penelitian itu sebenarnya tidak ada hubungannya dengan penurunan berat badan atau mandeknya tinggi badan atau mempengaruhi lingkar kepala, enggak, sepanjang kondisi ibu hamilnya dalam kondisi baik. Dalam kondisi baik artinya apa? Tidak ada keluhan, tidak ada mual muntah yang hebat, terus kemudian pertumbuhan berat badan bayi di dalam kandungannya juga terkontrol baik, itu boleh puasa, tidak apa-apa sepanjang tidak ada komplikasi seperti itu. Apa saja sih? Makanan apa saja sih? Itu menyesuaikan. Yang pertama, kalau misalnya ibu hamil memang pengen puasa, yang pertama adalah asupan air dulu. Asupan air harus dijaga. Jadi untuk yang trimester awal itu kan sering mual muntah. Nah, itu tidak dianjurkan untuk puasa. Kenapa? Karena itu dikhawatirkan akan menimbulkan apa yang dinamakan dengan dehidrasi atau kekurangan cairan, karena banyak mual, banyak muntah. Tetapi ketika ibu hamil trimester 1 pengen puasa, itu nggak apa-apa kalau kondisinya baik, tapi tetap harus menjaga asupan cairan, minum minimal 8 gelas per hari, disertai dengan pola makan yang bergizi seimbang. Apa sih yang gizi seimbang itu, Bu? Gizi seimbang itu semuanya pas sesuai takaran. Sekarang nasinya dibagi cuma sekitar 60-65% saja. Kemudian ada lauk pauk hewani, sepotong lauk hewani, bisa ayam, bisa ati ayam, itu lebih bagus lagi yang zat besinya tinggi. Kemudian bisa daging, bisa daging sapi. Terus kemudian ada sayurnya, ada lauk protein nabati seperti tahu atau tempe atau bubur kacang, seperti itu ya. Dan terutama harus dibanyakin sayur dan buah, biar apa? Biar tidak gampang lapar ya. Jadi supaya mencernanya lebih lama sehingga ibu hamil tidak gampang lapar, seperti itu. Banyak sekali informasi yang disampaikan ya. Nah, kalau untuk trimester pertama nih, Bu, kan banyak ibu hamil yang memang susah makan nih. Apalagi ketika mual muntah. Ada nggak sih makanan yang memang bisa mengurangi mual muntah tetapi nutrisinya tetap terpenuhi? Seperti apa sih itu bentuknya, apa bisa? Karena memang seringnya itu kayak hiperemesis gravidarum atau mual muntah berlebih ya disebutnya. Itu kalau bisa makan makanan yang kering, terus makannya sedikit tapi sering. Jadi jangan dipaksakan pengen makan banyak. Kalau misalnya pada saat suapan ke-5, ke-6, ke-7 borolo gitu kan, itu sayang banget makanan yang udah masuk. Jadi sedikit-sedikit tapi sering. Dan makanan di antara makan besar itu yang mengandung tinggi karbohidrat seperti biskuit, roti, seperti itu. Jadi terpenuhi tetap walaupun sedikit-sedikit, seperti itu. Ada pertanyaan, boleh nggak sih kalau ibu hamil itu minum kopi? Itu pertanyaan yang bagus. Kopi itu mengandung kafein. Kafein itu akan mempengaruhi debaran jantung dan itu tidak sehat untuk ibu hamil. Jadi kalau bisa tidak boleh ya. Tidak dianjurkan sekali. Tapi kalau ibu kan ada, kalau di bidan kan tidak boleh nih, jamu-jamuan itu nggak boleh ke ibu hamil. Menurut ahli gizi gimana? Seperti kunyit, seperti kunir, atau jamu-jamuan dari kenapa sih kalau jamu tidak dianjurkan untuk dikonsumsi? Ibu hamil itu harus lebih berhati-hati karena takutnya dikhawatirkan ada yang bisa merangsang entah ke kontraksi atau merangsang ke mual muntah, karena tidak semua jamu itu aman buat lambung. Ada yang ketika minum kita jamu misalnya kunyit asam kan itu ada asamnya tuh, itu bisa meningkatkan
asam lambung, akhirnya jadi mual, akhirnya jadi muntah seperti itu. Jadi lebih baik berhati-hati ya, lebih memilih lagi. Ya bukan berarti itu tidak boleh, tapi lebih ke sifatnya berhati-hati. Karena Sedikit aja dulu kita cicip kan kalau untuk zat besi itu dianjurkan sekali ya Iya, pada ibu betul. hamil. Apa sih pentingnya zat besi terhadap ibu hamil? Wah, itu adalah sangat penting sekali, itu sangat krusial, itu sama pentingnya dengan asam folat. Kalau asam folat untuk pembentukan otak janin, kalau zat besi itu untuk membantu dalam produksi sel darah merah. Jadi ketika misalnya zat besi itu ditandai dengan, kalau kekurangan zat besi ditandai dengan anemia. Anemia itu ditandai dengan HB kurang dari 11-12 untuk perempuan ya. Ketika kita kurang bahan, zat besi itu bahan untuk memproduksi sel darah merah. Sel darah merah kita kan sedikit. Dan bagaimana kita memberi asupan untuk janin kalau misalnya sel darah merah yang membawa nutrisinya saja kurang seperti itu. Sementara sel darah merah itu kayak angkotnya untuk mengirim energi ke otak biar tidak ngantuk, biar kita bisa berpikir. Jadi kalau orang yang anemia, yang kekurangan darah itu pasti ngantuk terus. Terus sama seperti saat kita puasa gitu kurang energi ke otak, kurang asupan konsumsi ke otak, jadi ngantuk. Terus ke janin itu lebih berbahaya, tidak ada asupan nutrisi ke janin, akhirnya apa? Janinnya tumbuh kecil. Ya, terus nanti resiko lebih tingginya adalah pendarahan. Orang yang kekurangan zat besi itu justru akan memudahkan dia untuk pendarahan. Pendarahan bagi ibu hamil sangat berbahaya karena berakibat kepada kematian seperti itu. Jadi sangat dianjurkan untuk tidak anemia bagi ibu hamil. Caranya supaya tidak anemia gimana? Pemerintah sudah meluncurkan apa yang dinamakan program pemberian tablet tambah darah bagi ibu hamil. Itu isinya adalah zat besi dan asam folat. Itu harus diminum minimal 1 hari 1 kali. Iya, seperti itu, ditambah dengan makanan yang tinggi zat besi seperti sayur. Kemudian ati ayam, daging-daging yang berwarna merah, itu yang tinggi bayam ya. Iya, betul. Mungkin ibu juga udah tahu ya untuk makanan-makanan yang mengandung zat besi. Nah, kalau untuk makanan tadi kan udah disebutkan seperti bayam, ati ataupun daging merah yang mengandung sekali banyak zat besi. Nah, selain itu makanan apa sih yang baik untuk mempercepat penyerapan zat besi, Bu? Itu ada. Ya, betul. Penyerapan zat besi akan lebih mudah kalau misalnya kita mengkonsumsi sumber makanan vitamin C. Sumber makanan vitamin C itu biasanya ada di buah-buahan dan kadang ada sedikit di sayuran, terutama buah-buahan yang berwarna oranye seperti misalnya jeruk seperti itu ya. Oke. Tadi kan udah makanan nih yang baik untuk mempercepat. Nah, ada nggak makanan yang menghambat nih sekarang? Jadi kita capek-capek makan makanan yang baik, tetapi menghambat terhadap penyerapan Fe-nya. Apa sih? Apa saja? Salah satunya adalah teh. Jadi kalau misalnya kita mau minum tablet zat besi, tablet tambah darah, itu kalau bisa jangan sama teh. Ya, walaupun itu teh manis, tapi teh mengandung tanin yang bisa menghambat penyerapan zat besi. Terus kemudian kita juga kalau bisa memberikan jarak antara minum susu dengan minum tablet tambah darah atau minum susu dengan makan. Karena apa? Karena susu juga bisa menghambat penyerapan zat besi. Terus kemudian semacam umbi-umbian yang semacam talas kayak gitu, itu juga mengandung zat yang bisa menghambat zat besi sama seperti itu. Jadi harus agak dikurangi. Oke, terima kasih Bu Hari Gizi ya. Jadi ibu hamil nih penting ya terhadap makanan yang asupan makanan selama hamil, selama puasa, ataupun yang tadi tentang pengetahuan mengenai Fe. Nah, baru tahu ya kalau misalkan jarak antara minum obat ataupun yang mengandung Fe dengan pemberian atau nutrisi yang mengandung susu. Bukan berarti nggak boleh ya, tapi kita memberi jarak 1 jam antara minum susu ke makan, minum susu ke minum obat. Berarti memang harus diperhatikan dan memang teh itu adalah kurang baik ya. Betul. Karena penyerapan obat, penyerapan zat besi apapun mungkin nanti akan sia-sia seperti itu. Iya, berarti banyak sekali sekarang pengetahuan yang ibu hamil dan ibu-ibu sekarang ataupun bapak-bapak yang akan ketahui ya. Oh ya, terima kasih kepada Ibu Galia. Oke, sama-sama. Nah, nanti juga akan kalau ada ide apapun, kalau misalkan ada pertanyaan tentang gizi ataupun seputar kehamilan kebidanan boleh ya nanti di komen di bawah. Terima kasih.